Pilkada DKI memang telah terjadi dan KPU akan mengumumkan hasil resmi dari pilkada tersebut. Kemudian dua putaran akan terjadi karena memang selisih antar paslon sangat-sangatlah tipis. Yang unggul pun kalau tidak salah, memang data yang diterima itu 50, di bawah 1%. Artinya selisihnya di bawah 1%. Belum lagi ada margin of error. Kemudian kita harus tahu dan kita harus teliti karena tiga kandidat ini, Pilgub DKI itu diisi oleh tiga kandidat calon gubernur dan wakil gubernur. Kemudian tim RK Suswono melaporkan adanya kecurangan dan ini sangat-sangat jelas buktinya telah terjadi, kemudian sudah direkam dan memang akan dilaporkan sesegera mungkin ke Bawaslu untuk tentunya ada pertimbangan di tengah pengumuman hasil pilkada ini. Dan sepertinya KPU Jakarta memang sangat siap untuk menjalankan pilkada DKI dua putaran. Langsung kita simak. Maka yang saya Mbak tadi kaitannya ketika ditanya apakah mempengaruhi, saya yakin sangat-sangat mempengaruhi, khususnya C6 ini. Nah, terkait aduan kami tadi disampaikan oleh tim hukum Gerindra, memang hari ini ada ratusan masyarakat yang melaporkan ke Bawaslu itu sampai hari ini tidak dilanjuti, khususnya Jakarta Timur. Saya bilang tadi contoh Pinang Ranti yang udah viral kemana-mana, KPPS-nya sudah diberhentikan, saat ini sudah masuk ke ranah pidana bahkan. Tapi sampai hari ini yang saya bilang tadi, 5 komisioner Bawaslu Jakarta Timur, 2 berdasarkan kajian harus merekomendasikan PSU, tapi yang 3-nya tidak. Ini ada apa juga gitu loh. Ini baru contoh satu, Pinang Ranti. Makanya kalau pertanyaan Mbak apakah mempengaruhi, tentu sangat mempengaruhi. Hitungannya Apalagi sudah ada, Bang Ali. Kenapa? Hitungannya sudah ada berapa persen kira-kira sebenarnya? Kalau misalnya ini kemudian diusut, dituntaskan begitu? Iya, makanya saya bilang tadi, KPU kan sudah menyampaikan hasil informasi mereka, saya dapat di media itu kan hampir berapa puluh persen tadi. Kita kaitkan dengan partisipasi 53, itu marginnya sangat tinggi, Mbak. Makanya saya bilang dari awal kita taruh udah 70% lah dari angka partisipasi umum. Katakan dari lembaga survei juga pasti punya lah ya 70% itu. Itu ada 1 juta lebih suara, Mbak. Kalau ini semua maksimal milih dapat C6 dan terlaksana 1 juta ini, tentu angka ini berbeda jauh. Dan kami menemukan di bawah rata-rata pemilih kami untuk memilih pasangan nomor 1 Ridwan Kamil Suswono gitu loh. Baik Bang Ali, kalau ini ada dugaan potensi suaranya seharusnya bisa dimaksimalkan, Mas Aldi, hitung-hitungannya seperti apa? Berarti harusnya juga ada potensi dong untuk bertambahnya suara dari Mas Pramono Rano Karno. Nah itu yang benar, karena ya kami menyambut baik lah optimisme dari 47% pemilih yang tidak golput ini, yang walaupun ada beberapa faktor salah satu tidak mendapatkan C6 pemberitahuan, kan optimisnya Bang Ali kan bahwa ini semua akan ke Ridho, ya kan? Tapi kan faktanya di mana? Tentunya pasti Bang Ali tadi menyampaikan bahwa dari angka yang tidak mendapatkan C6 ini laporannya adalah pemilih Ridho, ya pasti karena mereka melapor ke pasangan yang mereka ingin pilih. Begitupun juga kami. Ada laporan-laporan itu juga? Saya nggak tahu ya, karena itu ada di ranahnya wilayah hukum. Tapi memang kami juga mengajukan beberapa merasa dicurangi juga. Ada beberapa kasus juga yang kami temukan ada permainan-permainan hal yang lain. Itu tim advokasi kami juga mengajukan hal yang sama ke Bawaslu. Karena kan balik lagi lah, setiap paslon itu berhak menyampaikan apapun merasa dicurangi atau kesalahan dalam pilkada ini. Tapi yang pertanyaannya ini, kenapa saya bilang dari awal ini adalah klaim opini publik, karena sangat tidak pasti bahwa dari 47% masyarakat Jakarta yang tidak memilih ini semuanya ke Ridho, nggak mungkin. Memang pasti akan ada perubahan angka. Bisa jadi 38% Ridho, 60% Pramono Rano. Bisa jadi, atau bisa jadi juga, bisa jadi 02 ternyata Dharma Kun Wardana ternyata naik. Bisa jadi juga. Emang ini banyak hal yang banyak hal yang bisa diperhitungkan. Tapi kalau kami melihatnya berdasarkan ini aja, analisa simpel dari fakta dan data yang udah ada, logikanya adalah Pramono Anung mempunyai landing point yang lebih bagus dibanding RK. Karena itu, kita bicara bukan grafik yang lurus, yang satu turun, yang satu naik. Berarti ini antara likes or dislike menurut saya. Dan masyarakat bisa berapa bedanya? Tadi kan kalau hasil dari
rekapitulasi kabupaten ini kan 5007, Voxpol 5010, 0,03. Kemudian di RK kita hasil rekapitulasi kabupaten hari ini DKI sudah putuskan 3940. Ya. Nah, angka kita 3933 di quick count-nya Voxpol. Kemudian Darmakun 1053, di Voxpol 1056. Ini data kita kan sudah ada, Mbak. Per kabupaten kota nggak ada kemarin. Mungkin bisa ditunjukkan ke kamera, Bang. Jadi artinya ya dari data kita ini kan sebenarnya memang tidak ada keunggulan satupun dari kabupaten kota ini, baik di Pulau Seribu agak imbang, tapi masih unggul Pram dibanding RK, termasuk di Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara. Nah, kalau dulu di Jakarta 2018 ada ceruk segmen yang kuat, masing-masing kekuatannya, misalnya Anies kuat di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Itu istilahnya battleground wilayah yang tidak perlu diperebutkan, tetapi ini betul-betul wilayah pertarungan primer, ada wilayah pertempuran sekundernya ada. Ini kan merata. Nah, ini yang kemudian